Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara untuk tertanggal 10 hingga 20 Desember 2022 bagi Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Aries. Namun sebelum mari memulai, wajib mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, niatnya baca energi Aries, kebacanya energi pasangan Aries, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja. Situasi yang akan dihadapi Aries bersama dengan pasangan adalah Two of Swords ada di sana ya. Kemudian di situ ada energi dari Ten of Swords, kemudian ada Two of Pentacles di sana. Kemudian ada energi dari Knight of Wands. Kemudian di situ ada energi dari The Lover. Kemudian di situ ada energi dari Five of Cups. Baik. Kartu berikutnya ada di situ energi dari Seven of Cups. Kemudian ada Seven of Pentacles, 7 ya. Oh, ini banyak 7-nya. Jadi ini mainnya itu kalau mari bilang sih lebih bertahan ya. Lebih bertahan. Memilih untuk bertahan. Nah, begitu ya. Memilih untuk bertahan. Ya, memilih untuk mengambil sikap bertahan. Jadi barangkali selama ini atau beberapa waktu belakangan ini kalian kaum Aries mungkin punya aktivitas sendiri gitu ya. Mungkin kamu tidak banyak meluangkan waktunya kamu dengan seseorang ini. Barangkali kamu lebih memilih untuk sibuk bekerja, atau kamu lebih memilih untuk melakukan hal-hal prioritas yang itu menyangkut tentang masa depannya kamu gitu ya. Dengan aktivitas kamu yang demikian, ini membuat kamu membelakangi pasangan kamu gitu ya. Mungkin dia menangkap bahwa kamu cuekin dia, kamu mengacuhkan dia, kamu mengabaikan dia gitu ya. Mungkin memang ada betulnya juga gitu. Karena ya untuk saat ini bukan dia yang prioritas dalam hidupnya kamu. Yang menjadi prioritas dalam hidupnya kamu adalah mewujud nyatakan impian-impiannya kamu, harapan-harapannya kamu gitu ya. Misalnya gini, aku pengen bangun rumah gitu ya. Aku pengen punya mobil baru. Aku pengen naik karir. Misalnya gitu ya. Atau aku pengen fokus dulu kepada keluargaku. Misalnya gitu. Ya. Nah, jadi kamu sungguh-sungguh di sana. Kamu sungguh-sungguh sampai kamu menganggap bahwa waktu 5 menit aja yang seharusnya bisa kamu kasih sama dia, ini tidak kamu berikan, tidak kamu kasih gitu. 5 menit itu sebuah hal yang berharga bagi kamu. Daripada ngobrol sama dia, mendingan aku istirahat. Atau daripada ketemu sama dia, ngapelin dia malam minggu, lebih baik aku nih menyelesaikan tugasku gitu ya. Atau ya daripada sering pulang ke rumah, lebih bagus ngabisin waktu lembur di kantor. Misalnya begitu. Nah, di sana ya. Jadi ada pengabaiannya kamu atas seseorang ini, atas pasangannya kamu ini. Gitu. Ini lebih banyak kalian nampaknya Desember ke bekerja ya. Lebih banyak bekerja ini. Ngejar cuan gitu ya. Atau ya namanya akhir tahun ya, tutup buku di perusahaan, misalnya gitu kan. Ada beberapa hal-hal yang harus diselesaikan di sana karena itu sebuah tanggung jawabnya kamu. Jadi bukan hanya mimpi-mimpi aja yang ingin kamu wujudkan, tetapi tanggung jawab
Itu yang lebih kamu utamakan daripada berasmara, menghabiskan waktu lama dengan pasangannya kamu ini. Nah, kita, ya, kamu bukan selonjoran di sana. Kamu bukan asik happy-happy dengan teman-temannya kamu. Gitu. Tapi lebih kepada sesuatu yang wajib dan mesti kamu lakukan. Gitu ya. Bahagiamu adalah ketika melakukan hal itu. Bukan ketika kencan dengan dia, bukan ketika ngobrol di rumah dengan dia, gitulah. Nah, di sana ya, bahkan beberapa di antara kalian, kamu lagi nggak pengen diganggu, diusik sama pasangannya kamu ini. Kamu pengen dikasih ruang, kamu pengen dikasih waktu sebanyak-banyaknya, hanya untuk diri kamu sendiri. Dia nggak usah dulu banyak tanya sama kamu, dia nggak usah dulu ngajak kamu jalan-jalan gitu ya. Lagi tidak menarik hatimu gitu ya. Lagi nggak mau kamu bagi energinya kamu untuk beraktivitas dengan pasangannya kamu ini. Nah, dia yang melihat kamu demikian, sebenarnya sih ada rasa gedeknya dia gitu ya. Kok mesti sampai kayak gitu banget sih Aries? Masa iya sih gitu ya? Masa iya sih kamu harus ngabain aku? Ini bukan kali pertama, atau ini bukan waktu yang sebentar gitu ya. Kamu memilih sibuk kepada pekerjaanmu, kepada aktivitas-aktivitasmu. Hal ini tuh udah nyakitin aku sekian lama atau berkali-kali gitu ya. Bukan hanya kali ini kamu cuekin aku demi urusan pribadinya kamu. Tapi ini udah kesekian kali. Gitu. Aku sebenarnya nggak suka kamu perlakukan seperti ini. Tuh ya. Tapi walaupun begitu, aku masih ingin dengan kamu. Gitu. Hanya saja rasa sukaku ini, rasa tidak sukaku ini, rasa kecewaku ini nggak bisa aku pungkiri, walaupun berusaha untuk aku kendalikan. Gitu ya. Karena aku masih ingin dengan kamu, aku masih ingin dengan hubungan kita ini tuh ada. Gitu loh. Jadi dia tuh orang yang mempertimbangkan ya. Jadi dia tuh kayak yang mencoba untuk bersabar ngadepin kamu. Jadi antara, misalnya kalau dia ini istri kamu atau suami kamu, antara memilih uang yang juga berarti bagi hubungan kalian, bagi rumah tangga ini, dan memilih asmara, ya, menghabiskan waktu dengan kamu, bercumbu, bercanda, jalan-jalan, happy-happy sama kamu, memang ini dua hal yang sama penting bagi dia. Gitu ya, sama penting bagi kelangsungan hubungan kalian. Uang mungkin penting bagi kamu, ya, kalau kalian ini masih pacaran ya, mungkin uang ini penting bagi kamu, tapi juga dia membutuhkan perhatian kasih sayang darimu. Nah, ini dua hal yang cukup membuat orang ini tuh juggling gitu ya. Jadi membuat dia tuh kayak yang, aku coba balance lah di antara dua keinginan dan kebutuhan ini. Jadi dia sudah sekian lama mencoba untuk tetap ada gitu ya, tetap hadir gitu. Walaupun kamu tidak hadir dalam hidupnya dia, menurut dia loh ya, menurut dia. Walaupun kamu gak hadir dalam hidupnya, tapi dia, ya udahlah, aku coba nyempilin diriku di antara keinginanku dengan kemauanmu. Nah, kayak gitu ya. Nah, dan di bulan Desember ini dia bisa semakin ngerasa sulit untuk menjangkau kamu gitu ya. Dia merasa bahwa dia ini semakin susah untuk dapat perhatiannya kamu, dan itu memancing dia untuk mengambil jalan pintas gitu ya.
Jadi barangkali oke, aku nggak dapat yang aku maui dari kamu. Sudah aku usahakan, sudah aku upayakan. Tapi ternyata upayaku ini tuh nggak sukses gitu. Ya udah, aku coba cari itu dari orang lain, dari tempat lain. Gitu. Aku nih sepi gitu ya. Aku nih butuh kehadiran seseorang dan kamu nggak ada di situ. Gitu. Ya sudah, daripada aku buang waktu, buang energi, terus menerus menunggu, menanti kabar dari kamu, kehadiranmu, ya udah, aku cobalah cari dari tempat lain di sana ya. Jadi ini bisa beberapa pasangannya Aries mulai chatting-chattingan sama orang lain, gitu ya, sama pria lain atau sama wanita lain. Gitu. Mungkin dia bilang enggak ngapa-ngapain, hanya buang-buang suntuk, hanya killing time. Atau dia bisa langsung bikin alasan, ya dari dia aku nggak dapet gitu, ngapain juga, atau hubungannya masih pacaran, mungkin kayak gitu ya. Akan ada alasan yang di situ jelas-jelas dia sedang menunjukkan egonya dia. Ego itu apa? Ego itu adalah maunya diri, gitu ya, inginnya diri, hausnya diri, itu ego ya. Jadi dia menunjukkan egonya dia di sini. Nggak bisa dapat bahagia dari kamu Aries, aku cari dari tempat lain, gitu ya. Dia merasa bahwa dia punya alasan yang kuat. Jadi bisa hubungan ini tuh hubungan yang tetap ada, namun bisa yang kayak saling tutup mata gitu ya. Tutup mata. Jadi kayak Aries tutup mata atas kebutuhan batin dari pasangan. Tutup mata atas keinginan pasangan. Gitu. Yang paling prioritas adalah diriku. Barangkali ini ngerti, sama-sama ngerti. Salah sih sesungguhnya aku terlalu sibuk dengan duniaku. Atau mungkin pasangannya Aries juga gitu. Sebenarnya sih nggak betul juga chattingan sama pria atau sama wanita lain, gitu ya. Nggak betul juga, nggak bener juga sesungguhnya, gitu. Nggak mesti juga aku lebih baik ngabisin waktunya aku jalan-jalan sama temen-temenku, happy-happy sama orang lain, gitu. Sebenarnya nggak betul juga. Hal ini harus aku lakukan, gitu. Tapi ya jangan-jangan memang ini jalannya gitu. Jangan-jangan memang ya kayak gini keadaan yang harus aku lalui gitu. Di sana antara mengerti baik buruk, benar salah, tepat keliru dengan alasan-alasan ego diri. Nah, ini dia ya, yang akan mewarnai hubungan Aries dengan pasangannya. Gitu. Jadi pasangan Aries ini tuh nampaknya agak habis sabar di sini. Habis sabar, gitu ya. Menurut dia ini adalah cara dia mengobati batinnya dia. Menceriakan kembali hari-harinya. Menghidupkan kembali suasana dingin yang dia hadapi dengan Aries. Gitu ya. Biar aku nggak sedih-sedih. Biar pikiranku nggak melulu ke Aries. Ya udah, tak cari kesibukan lain. Gitu ya. Aku coba menghadirkan perbandingan. Bagaimana jika aku dengan Aries dan bagaimana jika aku dengan teman-temanku kah, atau dengan wanita atau pria lain. Nah, boleh. Itu nanti yang akan menjadi gambaran dari pasangannya Aries ini. Apa betul lebih bahagia aku dengan Aries? Harus dicari perbandingannya, gitu kan? Ya udah, cari wanita lain, pria lain, zodiak lain, gitu ya. Jangan Aries ini lagi. Jadi dia bilang, aku mau memilih di sini. Aku mau memilih, gitu ya.
Yang mana yang paling tepat untuk aku? Apakah bersabar menunggu Aries ini selalu mengharapkan Aries ini, selalu mendambakan Aries, atau jangan-jangan ada orang di luar sana, atau ada situasi di luar sana, relationship di luar sana yang itu lebih asik, yang lebih enak gitu. Jadi pasangannya Aries ini tidak melulu dia akan mencari pria atau wanita lain ya, itu tolong digarisbawahi. Bisa aja ya dia lebih banyak gaul lagi, bersosial lagi sama temen-temennya dia gitu loh, atau ya melakukan hal-hal lain lah di situ. Yang jelasnya biar dia ada pilihan. Kalau selama ini kan pilihannya adalah menunggu gitu, menanti, bersabar ke Aries. Nah, dia tambahkan pilihan dia berikutnya. Seperti itu, ya. Tapi ya Aries di situ kalau mari lihat sih dia kayak yang cenderung tidak peduli gitu ya. Jadi ini bisa agak semakin merenggang di sana. Secara komunikasi bisa juga komunikasinya agak kurang lancar. Jadi seberapapun upaya dari pasangan Aries ini mencoba untuk mancing-mancing biar Aries berpaling dulu sekejap dari hal-hal lain itu menuju ke arah dia gitu ya. Ini bisa agak sedikit gagal di situ. Memang gitu ya. Memang dia tuh nggak akan putus-putus ini mencoba untuk terus-menerus ya nyari perhatiannya Aries. Sesungguhnya demikian. Dia nggak putus harapan sesungguhnya. Makanya di situ dia tetap ngajak Aries ngapain gitu ya. Coba tanda kutip mengganggu di sela-sela aktivitasnya Aries. Dia akan coba untuk tetap hadir di situ. Walaupun bukan hanya mencoba untuk hadir aja dalam hidupnya Aries, tetapi bisa dia akan melakukan aktivitas lain di sana gitu ya. Tetap dia katakan dia mencoba untuk komitmen dengan Aries, tetapi di antara komitmen dengan Aries ini ada rasa penasaran, jangan-jangan kan gitu ya, jangan-jangan kehidupan lebih baik apabila juga melakukan hal lain gitu. Mengobat-ngobati tadi loh, mengobat-ngobati kekecewaan ya, mengisi-ngisi waktu-waktu kosong kayak gitu ya, itu energinya. Oke, baik. Jadi ini menutup akhir tahun, bukan hanya tahunnya aja yang tertutup, tapi koneksi antara keduanya bisa juga hanya terbuka sedikit atau bahkan beberapa tertutup rapat juga gitu ya. Oke. Jadi dalam pembacaan ini hadir energi dari Pisces di sana, kemudian ada Capricorn di situ, kemudian hadir energi dari Virgo, hadir energi dari Cancer, hadir Gemini di sana, kemudian hadir energi dari Leo, hadir energi dari Libra. Oke, baik ya. Mungkin itu hanya sekedar menunjukkan energi, bukan menunjukkan dengan siapa kaum Aries sedang berdealing. Itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan kali ini. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.